Kamu adalah Wu Shuang, putriku, Mu Wu Shuang, benar bukan? Bukan, kamu salah mengenali orang. Bukankah putrimu sudah lama mati? Kukira dia sudah menghilang setelah acara pelelangan. Kenapa dia bisa kemari? Saat mereka saling mengenali, bukankah artinya aku? Tidak akan kubiarkan mereka saling mengenali. Sekarang waktu terbaik untuk membunuh Mu Yuanhong sudah terlewatkan. Jadi aku terpaksa memprovokasi hubungan mereka terlebih dahulu. Wu Shuang? Bagaimana dengan kompetisinya? Lapangan spiritual. Apa yang terjadi? Jangan bicara, biarkan aku bersandar sebentar. Baik. Di mana Xuanxi? Dia mengajak Yu Heng bermain. Bagaimana? Apa perasaanmu sudah membaik? Ya, ada kecelakaan yang terjadi di kompetisi hari ini. Aku menyelamatkan ayah. Tak disangka, begitu banyak yang terjadi. Benar, aku tidak mengerti. Padahal aku membencinya. Tapi kenapa saat itu aku menolongnya? Setelah dia mengenaliku, aku menyadari kalau hatiku merasa senang. Mungkinkah karena aku masih merindukan mereka? Jika tidak mengerti, jangan memikirkannya untuk sementara waktu. Masalah perasaan memang sangat rumit. Bila perlu, ikuti saja kata hatimu. Benar juga. Ayo, minumlah teh hangat ini. Ya, terima kasih. Tapi, selain ini, ada satu hal yang membuatku peduli. Tungku pil yang terburuk sekarang juga dari besi halus. Meskipun meledak sekalipun, itu juga akan berhenti di dalam tungku pil. Kenapa bisa? Nyaman sekali. Kamu juga bisa ini? Tentu, punya istri yang suka berpikir bagaimana mungkin tidak mahir memijat. Jangan meniup trompet sendiri. Siapa yang istrimu? Oh, masih keras kepala. Sepertinya aku menemukan benda yang luar biasa. Jangan main-main, masih ada urusan yang belum kupikirkan. Kalau begitu, kita akan lanjutkan setelah kamu sudah memikirkannya. Tidak perlu. Dasar tidak bersyukur. Sebenarnya kunci masalahnya sudah kamu bilang barusan. Karena tungku pil tidak mungkin retak dari dalam. Maka, Pasti bagian luar yang bermasalah. Pantas saja aku mencium aura pil dalam proses alkimia. Karena sebelum itu dia sudah rusak. Tungku pil ini pada awalnya bukan milik Bai Lilin Lang, tapi Yun Wan apa katamu? Wu Shuang masih hidup? Cepat bawa aku ke sana. Kyo, jangan bergerak sembarangan. Sejak kembali dari kamar Wu Shuang kemarin, kamu jatuh sakit lagi. Sekarang saatnya untuk istirahat. Mendengar kabar ini, mana bisa aku duduk dan diam saja. Aku mau mencarinya sekarang. Kyo, sepertinya anak itu salah paham kepada kita. Dia tidak bersedia berkenalan dengan kita. Tunggulah sampai aku cari tahu alasannya, baru... Ayah tidak perlu bertanya lagi, aku tahu alasannya. Kamu tahu apa yang terjadi? Benar, sebenarnya aku sudah lama pernah bertemu kakak Wu Shuang. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena waktu itu aku bingung. Saat itu aku tidak sengaja melihat wajah kakak Wu Shuang dan menyadari dia persis seperti ibu. Tapi saat itu aku tidak berani memastikan. Lalu aku pergi untuk berbicara dengannya dan meminta dia bergabung dengan perguruan Dewa Cahaya. Setelah itu baru membiarkan ayah dan ibu mengidentifikasinya. Tapi dia malah bilang,
Perguruan Dewa Cahaya bukan tempat yang layak untuknya. Kenapa begitu? Setelah aku beritahu kalau dia kemungkinan adalah kakakku, dia semakin menghina. Dia bilang, jika dia harus menjadi kakak dari orang yang berstatus rendah sepertiku, lebih baik dia mati. Kenapa Wusong seperti itu? Meski kita berhutang padanya, tapi sikapnya terlalu keterlaluan. Yang kakak bilang benar, aku memang berasal dari keluarga petani dan identitasku sangat rendah. Saat itu aku tidak memberitahu kalian kalau dia masih hidup juga karena aku ingin menjaga cinta ayah dan ibu. Tapi aku sudah mengerti sekarang, aku tidak boleh merebut rumah orang lain lagi. Mohon ayah dan ibu membiarkanku pergi dan menyambut kedatangan kakak. Anak bodoh, bicara apa kamu? Cepat bangun. Tidak peduli Wushuang kembali atau tidak, kamu adalah putriku selamanya. Kita selamanya keluarga. Wan jangan bicara seperti ini lagi di masa depan. Tapi bagaimana dengan kakak? Kita bahas lagi nanti setelah lewat beberapa hari. Wushuang, dengan adanya aku di sini, jangan harap kamu bisa kembali selamanya. Penginapan lantai 1, aula utama. Xuanxi, ini sudah bakpao keempat yang kamu makan. Padahal kamu masih kecil, kenapa perutmu tidak pernah merasa puas? Kamu tahu apa? Xuanxi sedang dalam masa pertumbuhan. Ini, Xuanxi, ayo makan lebih banyak sayur. Hei, jangan makan lagi. Pecundang keluarga Wang kembali membuat onar lagi. Kali ini tidak hanya ladang obat keluarga orang yang terbakar, dia juga membakar orang sampai mati. Lagi-lagi keluarga yang menjual putrinya ke perguruan Dewa Cahaya. Iya, ayo kita ikut meramaikan. Ayo. Menjual putrinya ke perguruan Dewa Cahaya? Cucuku, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Sungguh menyedihkan. Kumohon Tuhan, tolong beri kami keadilan. Padahal bahan obat ini tampak akan tumbuh, ternyata sekali terbakar oleh api, semuanya sudah menghilang. Bocah itu baru berusia 20 tahun. Sejak kecil dia dan neneknya saling bergantung satu sama lain untuk bisa hidup. Mereka mengandalkan ladang obat ini untuk mencari nafkah. Pecundang keluarga Wang sungguh jahat. Kakak, karena sudah terjadi pembunuhan, mengapa tidak melaporkannya kepada pejabat? Untuk apa berkerumun di sini? Nona, kamu pasti orang luar. Ada yang tidak kamu ketahui. Ibu kota suci selalu berada di kendali perguruan Dewa Cahaya. Sedangkan anggota keluarga Wang yang membunuh cucunya, kebetulan adalah adik kandung dari Dewi penerus dari perguruan Dewa Cahaya. Keluarga itu bermarga Wang, karena putri mereka mirip dengan anak Dewi yang meninggal. Anak itu diberi pada mereka untuk dibesarkan. Memang dia bilang diberikan, tapi sebenarnya dia sedang dijual. Anggota keluarga Wang mendapatkan banyak batu roh dari perguruan Dewa Cahaya. Sejak saat itu keluarga Wang menjadi makmur. Ditambah lagi, hubungan mereka dengan perguruan Dewa Cahaya sudah membuat mereka hampir menjadi keluarga besar di ibu kota ini. Mereka juga punya satu orang putra. Anak itu dimanjakan oleh mereka sejak dia masih kecil. Ketika dewasa, dia menindas orang dan melakukan segala macam kejahatan. Tidak peduli seberapa buruk perbuatan yang dilaporkan ke perguruan Dewa Cahaya, semua laporan itu akan seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak akan terdengar beritanya lagi. Seiringan waktu berlalu, penduduk desa hanya bisa mengendalikan diri mereka sendiri dan menahan amarah. Hanya berharap Pangeran Wang itu untuk tidak melakukan kejahatan kepada keluarganya. Tidak ada respon setelah melapor. Sepertinya Yuan yang melakukannya. Menggunakan tungku pil untuk membunuh orang dan toleransi terhadap para pelaku kejahatan. Apa kalian benar-benar memperlakukan orang seperti itu sebagai anak kesayangan? Aku akan membiarkan kalian tahu seperti apa watak asli putri kesayangan kalian.
Halo guys, sesuai janji Girlsverse akan upload komik judul baru sampai 1 jam. Karena itu kemarin sibuk bikin yang panjang, jadi upload cuma bisa 1. Ingat besok kita upload 1 jam. Kasihlah super thanks, biar semangat bikin video yang panjang. Hehehe.